Guna mencegah pelanggaran aturan pada tahapan pemilu 2024 mendatang, tim gabungan melakukan penyisiran dan penertiban alat peraga sosialisasi. Partai politik peserta pemilu diharapkan menahan diri untuk melakukan kampanye sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Tim gabungan yang terdiri dari jajaran Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja, dan polisi melakukan penyisiran serta menertibkan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye. APS yang ditertibkan merupakan APS yang mengandung unsur citra diri seperti nomor urut, tanda paku, dan unsur ajakan untuk memilih pada caleg DPR RI, DPD RI, caleg provinsi, dan kabupaten hingga calon presiden. Penertiban APS dimulai dari kilometer 0 Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, dilanjutkan ke arah Pantai Jati, Pantai Mapadegat, sepanjang ruas jalan hingga ke Desa Gosoainan dan Bandara Mentawai, di Dusun Rokot, Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan. Total 125 alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, poster, dan stiker yang berada di pinggir jalan raya, toko, dan rumah warga ditertibkan oleh tim gabungan. Sebelumnya, Bawaslu telah menghimbau dan melakukan kesepakatan terkait masa kampanye dan adanya penertiban jika APS yang menyalahi aturan kepada partai politik peserta pemilu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tulus Chandra Simanungkalit, mengatakan untuk penyisiran dan penertiban APS yang menyalahi aturan akan dilanjutkan oleh Panwascam di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian bagi partai politik yang ingin mengambil alat peraga sosialisasi di kantor Bawaslu juga dipersilahkan. Kita hari ini Bawaslu bersama instansi terkait melakukan pengawasan alat peraga sosialisasi yang sudah menyalahi aturan, sudah menjadi alat peraga kampanye, padahal belum memasuki jadwal kampanye yang kita tahu sama-sama jadwal kampanye per tanggal 28 November 2023. Ya, kalau yang kita temukan di lapangan banyak APS yang sudah menjadi APK. Apakah memang kena ketidaktahuan seperti mengandung unsur citra diri. Selanjutnya, tahapan kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang dan partai politik peserta pemilu 2024 diajak untuk menahan diri dan mengikuti jadwal tahapan pemilu. Kemudian pada masa kampanye juga akan dilakukan pengawasan alat peraga kampanye yang menimbulkan sengketa antar peserta pemilu. Jika terjadi sengketa, maka Bawaslu dan jajaran Panwascam siap melakukan mediasi kepada partai politik peserta pemilu. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat.